Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat da'i-da'iyah, para peserta kompetisi da'i Indonesia, pimpinan pusat Partai Persatuan Pembangunan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Berbicara mengenai salah satu mahfudz yang tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yakni salamatul insan fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisannya. Lebih jauh lagi disebutkan dalam salah satu peribahasa bahwasannya mulutmu harimaumu. Sahabat, ungkapan-ungkapan tadi mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa mampu untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita tidak berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, agar lisan kita tidak menyakiti orang lain. Dan ungkapan tadi juga mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita dengan lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang benar atau diam. Sahabat, hadis tadi menjelaskan kepada kita semua bahwasanya betapa pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Namun, pada kenyataannya, di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali kasus-kasus hoax dan ujaran kebencian yang bukan hanya dilakukan di dunia nyata saja, akan tetapi juga banyak sekali dilakukan di dunia maya. Dan tidak sedikit dari mereka yang celaka karena perbuatannya tersebut. Padahal di dalam Islam, hoax atau berita bohong sangat dilarang. Bahkan Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berlaku jujur dan menghindari perbuatan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mendorong seseorang ke surga. Dan barang siapa yang selalu berlaku jujur sampai ia tetap memilih untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah perbuatan dusta, karena dusta mampu membawa kepada keburukan, dan keburukan mampu mendorong seseorang ke neraka. Dan barang siapa yang selalu berkata dusta sampai ia tetap memilih untuk dusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Mau dicatat di sisi Allah sebagai pendusta? Mau dicatat di sisi Allah sebagai pembohong? Sudah pasti tidak mau. Untuk itu, yuk sama-sama kita jaga lisan kita agar kita senantiasa dijauhkan dari golongan orang-orang pendusta di sisi Allah. Sahabat, tentunya bukan hanya itu. Islam juga melarang kita untuk senantiasa melakukan ujaran kebencian. Terkadang mohon maaf, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, bahkan merasa dirinya paling sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala tamizu anfusakum wala tanabazu
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-oloknya. Dan janganlah perempuan-perempuan merendahkan perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat, untuk itu yuk kita sama-sama jaga lisan kita agar lisan kita tidak menyakiti orang lain, karena ibaratnya jika pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi jika lisan melukai hati, mau kemana obat dicari? Mudah-mudahan kita semua terhindar dari golongan orang-orang yang selalu berbuat hoaks dan melakukan ujaran kebencian yang dapat menyakiti hati orang lain dan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.